Tak ada keterangan pasti sejak kapan rumah cantik ini berdiri. Lewat di sini. Oh gitu. Yang kerja di dalam sini mulai jam 7 sore sampai jam 12 ditungguin. Ya dukur orang. Selain sosok penunggu tinggi besar yang sering menampakkan di sekitar area rumah ini, juga beberapa hewan yang sangat mistis dan aneh berada sekitar area pekarangannya. Jatuh di rumah ini meluker di sini sama dengan ini, kurang besar. Apa itu? Ular itu. Ya. Tapi terus ke sini hilang itu. Terus saya ditutup di sini, hilang. Dihiasi dengan berbagai bunga cantik, rumah ini membawa kesan artistik, ciri khas Eropa. Seakan tak mau pudar dimakan masa. Iya, niatnya baik. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Oke, Iya. gitu oke. Iya, iya. Teman-teman, mari kita mulai eksplornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya berada di Desa Sumberberingin, Kecamatan Bondowoso. Saya berada tepat di depan sebuah rumah yang cukup elegan ya teman-teman. Tentu ini rumah Belanda seperti biasanya, dan rumah ini banyak sekali sejarahnya, tapi cukup memukau mata saya karena memang sangat rawat, berbeda dengan rumah-rumah Belanda pada umumnya. Ada pagar di depan dan saya sudah meminta izin kepada yang menjaga rumah ini, namanya Bapak Subandi ya, Bapak Subandi. Beliau sudah mengizinkan saya untuk masuk ke dalam dan review rumah ini. Tetapi mungkin kita tidak bisa masuk ke dalam bagian rumah ya teman-teman, karena kuncinya oleh pemilik rumah dibawa. Teman-teman, rumah ini sudah dimiliki oleh seorang Chinese ya, ada di kota Bondowoso. Cuman untuk menjaga ya Bapak Subandi tersebut yang menjaga. Saya sudah muter-muter tadi, ada saya shock ada ular hijau tadi di belakang teman-teman. Sempat dinarasi tadi kerekam oleh kamera. Oke, kita mulai dari halamannya yang cukup asri ya teman-teman. Berada pas di pinggir jalan begini, jadi tiap hari ramai ya. Ramai orang berlalu lalang di sini. Kemudian di depan ada pohon pinus yang cukup tua, dan ini sangat pindang teman-teman, menambah keindahannya. Oke. Luar biasa ya teman-teman, asri banget, dengan pekarangan yang cukup lebar. Rumah ini sangat cantik saya pandang, dan tentu nyaman sekali berada di dalamnya teman-teman. Ada tatanan bunga juga yang berwarna-warni seperti kebun kecil, menambah kecantikan rumah ini ya teman-teman. Kita nggak bisa akses masuk ke dalam karena memang dikunci. Nah, kita mulai dari ubin ya. Ubinnya original dari zaman Belanda. Ciri khasnya begini, tidak terlalu lebar, kemudian pasti ada garis-garis atau tambahan kombinasi warna-warna lain teman-teman. Boleh diperhatikan beberapa rumah Belanda yang sebelumnya ya. Ubinnya ini original, kemudian pagar beton seperti ini. Wow, keren banget ya. Keren banget. Ada lampu taman yang mempercantik teman-teman. Luar biasa. Megah loh rumah ini, cukup tinggi. Dan untuk zaman sekarang ini
tentu berbeda dengan gedung-gedung yang lain atau rumah-rumah megah lain, dan ada ciri khas tertentu ya, dengan jendela atau pintu yang kayunya ditata sedemikian rupa teman-teman. Kemudian bagian ganggang pintu masih original nih, sak kunci-kuncinya loh teman-teman. Ini cukup kuno ya, cukup klasik, luar biasa. Luar biasa teman-teman. Saya betah di sini bener, serius. Kemudian ada talang air yang mencurahkan air ke bagian luar pagar teman-teman. Kemudian ya ada ventilasi udara seperti biasa ya. Ini cukup besar, dan walaupun tertutup oleh jendela, itu bisa dibuka tutup loh teman-teman, agar memperlancar peredaran angin di dalam. Artinya ini membuat nyaman bagian dalamnya, tidak perlu AC ya. Ada bagian atap yang sudah rusak ya sedikit teman-teman, dan sayang sekali. Sebetulnya tidak terlalu parah, kalau segera mau diperbaiki ya bisa ini. Baik, kita mungkin ke bagian samping atau belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sambil berjalan ke arah belakang. Terlihat megah sekali. Nah, ini bagian belakang. Nah, beliau Pak Subandi yang menjaga tempat ini teman-teman. Ada di samping kanan saya juga pekarangan yang cukup lebar ya, dengan berbagai tanaman seperti ini. Ini buah naga ya teman-teman, tanaman buah naga dan bunga-bunga yang wow, cantik sekali. Pohon cemara juga, dan ini ditanami jadi kebun kacang. Pohon jambu dan bunga yang bermacam-macam di sini. Rasa enggak teman-teman bahwa rumah ini benar-benar nyaman banget. Ciri khas dengan jendela yang lebar teman-teman. Biasa. Seperti biasa ada ruang, kalau rumah Belanda yang saya maksudkan ada span ya. Span itu artinya rumah ajudan atau pembantu rumah tangga. Pasti terpisah dari rumah utama seperti ini teman-teman. Ciri khasnya pasti begitu. Rumah Belanda itu selalu terpisah. Ada ruang atau bangunan terpisah dari rumah utama atau rumah induk ya. Biasanya ditempatkan asisten rumah tangga atau ajudan teman-teman, atau penjaga dari rumah tersebut. Selalu begitu. Kemudian di belakang ada taman kecil yang cukup cantik teman-teman, ditata sedemikian rupa. Keren, luar biasa. Wow, ini terawat sekali loh, berbeda dengan beberapa rumah Belanda yang kita sudah datangi ya. Kalau kita mau intip, nah di belakang ada kamar mandi ya teman-teman, kelihatan nggak? Ada kamar mandi, masih bersih kayaknya, sangat bersih. Kemudian ada kamar tidur dan satu ruangan yang tertutup di sebelah kanan. Sangat rawat, luar biasa. Kemudian catnya juga masih dijaga. Ada taman kecil teman-teman di bagian belakang. Ini akan menambah asupan oksigen dan tentu membuat nyaman si pemilik. Kemudian di belakang ada rumah-rumah penduduk sudah. Wow, saya tadi terlihat ular hijau di sini teman-teman. Saya tinggal sebentar kemudian balik lagi, ularnya sudah hilang. Itu ular beneran atau ular jadi-jadian saya nggak paham. Cuman sempat kerekam di narasi ya, ada ular hijau di
pohon pepaya ini. Kita naiklah. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Nah, di bagian sini ada ular hijau tadi. Di daun pohon pepaya ini ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang berguna ini teman-teman. Seperti ini daun pandan. Kemudian singkong juga ada. Dan beberapa tanaman herbal yang lain. Ini pohon belimbing juga. Wow, lengkap sudah. Jadi seperti apotik saja ya teman-teman. Cuman di herbal. Nah, ada untuk tampungan air ya teman-teman. Di bagian depan sini, samping. Dan sumur tua. Kita boleh cek sumurnya ya. Kita akan cek sumur. Bismillah. Keren loh. Rumah ini keren banget. Bismillah. Saya menemukan ada ornamen ya teman-teman. Ini yang menarik. Oh, kayaknya ini untuk hiasan rumah. Kelihatan nggak? Boleh kita intip bagian dalamnya ya. Ini bagian dapur kayaknya. Kemudian lengkap rabor piringnya. Sumurnya teman-teman. Sumur tua. Oke, masih ada air. Kelihatan nggak teman-teman? Ada air dan cukup bersih loh. Bahkan airnya saja sangat bersih teman-teman. Wow. Sumurnya pun terawat loh. Masih dicat. Ada tanaman jeruk juga di sini. Kita bisa intip-intip sebenarnya. Mungkin di bagian jendelanya karena terbuka. Wow, ini kamar. Oh, nggak bisa. Bisa nggak? Oh. Ada pintu di dalam teman-teman. Ada tempat tidur juga yang nggak terlalu besar ya. Dan cukup bersih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Juga ada beberapa lukisan ya teman-teman. Keren. Lukisan bunga. Ada 2 kamar tidur. Sayang banget nggak bisa masuk ke dalam teman-teman. Sayang banget. Nggak ada tahun pembuatan seperti biasanya. Harusnya ada di depan ya. Tapi tidak wajib sih itu. Tetapi yang sering saya temui menurut pengalaman saya, ada tahun pembuatan. Biasanya bagian depan rumah. Tetapi ini nggak ada teman-teman. Saya mencari-cari. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Karena kita nggak bisa masuk ke dalam. Dan aksesnya juga terbatas. Tetapi pada poinnya adalah rumah ini sangat rawat dan luar biasa. Saya kagum dengan pemiliknya. Masih menjaga rumah yang memang cukup banyak akan sejarah. Terima kasih sudah temani saya dan sehat selalu ya teman-teman. Assalamualaikum.